fenomena Edis TV ditanggapi oleh Pak Prabowo. Fenomena Edis TV direspon oleh negara. Fenomena Edis TV yang mendunia direspon oleh pemerintah Republik Indonesia. Itu salah satu kutipan dari isi video seorang bapak-bapak yang sedang viral di TikTok. Ya, diduga bapak-bapak ini bekerja di bidang hukum, banyak tuntutan atau banyak laporan tentang Edis TV, sehingga karena keresahan beliau melaporkan kepada Pak Prabowo supaya masalah ini ditangani, ya, supaya ya kasus-kasus intoleran yang ada di Konoha itu ditangani. Tidak hanya Edis TV, ya, Edis TV saya melihatnya tidak ada tindakan intoleransi, nggak ada saya melihatnya, ya. Dan saya berusaha netral, ya. Saya tidak berpihak pada Edis TV, saya tidak berpihak pada umat Muslim, saya tidak berpihak pada umat Kristen, saya tidak berpihak pada siapapun, saya tidak berpihak. Saya berpihak pada kebenaran, ya. Saya berpihak pada kejujuran, saya benar-benar netral. Ya, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu menganggap bahwa Edis TV itu sangat jago dalam berdebat. Ya, Edis TV itu fenomena yang sangat luar biasa. Edis TV itu dianggap sebagai pahlawan, ya. Edis TV itu dianggap ya sebagai juru debat, ya, ahli di dalam debat, dan dianggap sebagai orang yang menyelamatkan iman, ya, umat Kristen yang ada di Indonesia. Pokoknya Edis TV itu sangat luar biasa. Itu tanggapan daripada agama Kristen yang ada di Indonesia, ya. Kemudian, ya, apakah Edis TV itu benar jago berdebat atau tidak? Apakah Edis TV itu bisa menguasai Quran atau tidak? Kenapa dia mengurusi agama? Padahal kan agama itu kan semacam privasi, ya. Artinya agama itu subjektif, bukan objektif. Kenapa sesuatu hal yang subjektif itu diperdebatkan? Bagaimana kita memperdebatkan sesuatu hal yang subjektif itu? Jadi menurut saya ini sangat-sangat menarik, ya, untuk kita bahas, ya. Ada berbagai fenomena menarik tentang Edis TV, ya. Edis TV, ya, atau biasa disebut dengan Edi Sidabutar meninggalkan Indonesia hanya untuk mempertahankan harga diri orang Kristen yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya perhatikan, ya, ini mungkin jarang disadari oleh orang-orang, ya. Ada satu hal yang menarik dari fenomena Edis TV. Apa itu? Saya melihat, ya, jumlah agama Kristen yang ada di Indonesia itu kurang lebih 15-20%, ya, nggak sampai kayaknya 20%, ya. Ya. Umat Muslim yang ada di Indonesia itu 85%, ya. Jadi berarti sisanya 15%, ya. Itu pun dibagi Katolik, ya, dibagi Hindu, dibagi Buddha dan sebagainya. Jadi kalau Kristen itu nggak sampai kayaknya 20%, nggak sampai, ya. Nah, 80% berbanding 20% itu kan nggak sebanding sebenarnya. Minoritas. Nah, namun yang jadi permasalahan itu kenapa umat Kristen yang ada di Konoha itu, saya tidak berpihak pada Kristen, ya. Kenapa umat Kristen yang ada di Konoha itu dianggap ancaman? Padahal kan jumlahnya minoritas. Jadi jarang-jarang loh orang yang berpikir sejauh ini. Kenapa Edis TV dianggap sebagai ancaman? Padahal kan Edis TV itu jumlahnya sangat-sangat minim, minoritas gitu. Kenapa ketakutan? Kalau misalnya agama Islam itu adalah agama kebenaran gitu, kenapa pada takut gitu pemuka-pemuka agama? Kenapa Edis TV harus dilaporkan? Ya, namanya kan agama kebenaran. Kenapa harus ini, ya, butuh pengakuan? Ya, agama yang benar itu nggak butuh pengakuan, nggak butuh pembenaran, ya. Agama yang benar sampai kapanpun juga benar gitu. Nggak harus, ya, butuh pembenaran bahwa agama Kristen itu jelek, ya, supaya agama Muslim bagus, ya, dijelekin agama Kristen. Nggak seperti itu, ya. Jadi ini fenomena yang sangat menarik menurut saya pribadi. Kenapa umat Muslim yang ada di Konoha itu takut terhadap kristenisasi, takut terhadap agama Kristen? Apakah benar agama Kristen itu tiap tahun mengalami kenaikan umat? Ini yang perlu kita bahas, ya. Dan yang paling bombastis, ya, menurut saya pribadi itu sebenarnya umat Muslim yang ada di Konoha itu takut terhadap umat Kristen. Makanya ada fenomena Edis TV. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya.
kenapa Edis TV ini sangat terkenal, kenapa Edis TV ini dielu-elukan di Konoha, kenapa Edis TV nggak bisa ditangkap dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya benar-benar netral ya. Saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada Muslim ya. Ya benar-benar netral. Saya juga nggak berpihak pada Edis TV. Jadi gini guys, menurut saya pribadi ya, agama itu kan ranahnya subjektif ya. Jadi sesuatu hal yang subjektif itu artinya tidak ilmiah. Beda dengan sains misalnya. Sains itu kan ranah objektif ya. Ini ranah subjektif, ini ranah objektif. Ini dua hal yang berbeda. Nah, sementara di Indonesia itu anehnya saya melihat banyak orang beranggapan bahwa agama itu ranah objektif. Ya, banyak orang berpikir bahwa agama itu sesuatu hal yang masuk akal. Ya, disclaimer on ya, saya tidak ngajak yang nonton video ini untuk tidak percaya agama, enggak. Ya, tapi saya berusaha mengklasifikasi gitu, mengidentifikasi apakah agama itu ranah subjektif atau objektif. Ya, agama itu ranahnya subjektif. Karena apa? Karena keimanan itu tidak bisa ditakar. Nggak bisa ditakar. Keimanan seseorang itu nggak bisa ditakar. Kemudian ya, kesucian seseorang itu nggak bisa ditakar, nggak bisa. Beda dengan sains, misalnya sains itu bisa ditakar. Misalnya matematika ya, atau hitung-hitungan 1+1 2 misalnya, itu kan bisa ditakar, diukur ya. Ya, ada rumusnya gitu. Sementara agama itu bukan ranah subjektif. Sehingga menurut saya pribadi ya, saya juga yang tidak memojokkan Edis TV ya dalam hal ini ya. Menurut saya pribadi, ya mungkin saja Edis TV ini muncul karena apa? Karena warga Konoha itu ya terutama umat mayoritas itu ya dulu mengolok-olok agama Kristen, kemudian mereview Bible dan sebagainya. Ya saya paham itu, saya mengerti itu ya. Saya mengerti ya perasaan daripada umat Kristen. Ya seperti Donditan misalnya review Bible di masjid ya, kemudian ada banyak kok itu ya. Saya enak jidat mereview Bible di rumah ibadah mereka. Sementara kalau Quran itu direview di gereja nggak pernah pendeta saya melihatnya ya mengurusi agama lain, nggak pernah ya. Jadi saya itu orangnya netral, kalau ngomongnya kalau salah kalau benar-benar gitu. Saya orangnya belak-belakan ya. Jadi kalau misalnya di agama Kristen itu misalnya ngomongin Quran ya, bahas review Quran di gereja, saya akan ngomongin itu, padahal pada faktanya, pada datanya nggak seperti itu ya. Jadi fenomena Edis TV ini muncul karena apa? Karena Edis TV ini ya dianggap sebagai penyelamat ya, karena selama ini umat Kristen itu diinjak-injak ya. Diperkuat dengan posisi Edis TV yang sedang di luar negeri di Amerika sehingga susah ditangkap. Nah, kalau dari sudut pandang rasional ya, ini dari sudut pandang rasional ya, saya tidak mengambil dari sudut pandang Kristen ataupun sudut pandang Muslim ya, atau dari sudut pandang Bible, saya tidak ngambil dari situ ya. Menurut saya itu agama itu nggak usah diperdebatkan. Bagaimana mungkin kita memperdebatkan agama, sesuatu hal yang tidak rasional, sesuatu hal yang tidak bisa ditakar, tapi kita perdebatkan. Contoh ya, dalam agama tertentu di Konoha ada keajaiban misalnya ya, keajaiban terbang misalnya. Ada nabi yang bisa terbang, kemudian ada nabi yang membelah lautan ya, menghidupkan orang mati, berjalan di atas air dan sebagainya. Ada keajaiban misalnya. Bukan berarti saya tidak percaya agama ya. Ya, maksudnya bukan saya menjauhkan Anda yang nonton video untuk tidak percaya agama, tapi mari kita berpikir secara rasional gitu. Karena apa? Karena ini sangat penting. Ya, sebenarnya yang ditakutin daripada, secara tidak langsung saya akan mengatakan yang ditakutin oleh umat muslim yang ada di Konoha itu bukan umat Kristen. Kalian jangan takut sama umat Kristen. Sebenarnya yang perlu ditakutin itu adalah orang-orang yang semakin hari semakin lama itu tidak percaya agama. Seperti fenomena yang ada di Eropa. Itu sebenarnya. Jadi kalau kalian ya umat muslim yang pengen dakwahin ya, yang pengen narik dari umat lain misalnya orang yang beragama, mending kalian dakwah sama agnostik gitu atau ateis gitu. Karena fenomena ateis atau agnostik itu makin hari itu makin naik gitu. Jadi menurut data itu ya, kalau boleh jujur ya, banyak orang mengatakan bahwa, saya harus jujur ya, banyak orang yang mengatakan bahwa ya karena fenomena Edis TV jumlah umat Kristen yang ada di Konoha itu dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan. Menurut saya cenderung stuck. Ya, semenjak tahun 2023 cenderung stuck menurut data ya.
Ya, mungkin sebelum tahun 2023 ya mengalami kenaikan, tapi setelah tahun 2023 cenderung stuck. Bertambah karena apa? Karena faktor daripada kelahiran, angka kelahiran. Kalau dari umat Islam pindah ke Kristen itu jumlahnya banyak ya. Jumlahnya sama maksudnya ya. Dari Kristen ke Muslim, dari Muslim ke Kristen itu jumlahnya sama ya. Kalau di presentasi, kalau dihitung-hitungnya. Nah, ya kalau saya perhatikan ya, umat Islam yang ada di Indonesia itu sangat takut sama kristenisasi ya. Nanti anak-anak saya ya dijadikan Kristen, makanya dipersulit pembangunan rumah ibadah. Mereka hanya menakutkan sesuatu hal yang semu. Ya, sama seperti takut terhadap hantu, padahal hantu itu nggak ada. Harusnya mereka itu takut pada orang yang tidak percaya agama, orang yang ateis, agnostik dan lain sebagainya. Karena jumlahnya dari tahun ke tahun, ya mending itu aja ya, itu aja direkrut ya. Itu yang perlu ditakuti. Ya, dan semakin parah ketika media sosial ya, kalau saya perhatikan ada konten-konten intoleransi itu memperparah makin banyak orang yang tidak percaya dengan agama. Jadi bukan LCTV yang perlu ditakuti. Ngapain takut LCTV? Buat apa? Takut LCTV. Apakah LCTV sangat mempengaruhi ya perubahan ya jumlah agama Kristen di Indonesia? Enggak terlalu berpengaruh. Mungkin ada pengaruh tapi 0,sekian%. Enggak terlalu signifikan ya. Itu jawaban jujur guys ya. Itu jawaban menohok. Mohon maaf ya, kalau misalnya saya tidak terlalu berpihak pada Edis TV, mohon maaf bagi teman-teman Kristen, tapi saya harus jujur ya. Ya karena orang jujur di Indonesia itu kan dimusuhi ya. Kalau saya mengatakan seperti ini pasti saya nanti banyak yang mengatakan, oh dulu saya ngefans sama Bro Ray, sekarang dia tidak membela Edis TV, saya tidak ngefans lagi. Sekarang ya dia menjauhkan orang dari agama, saya nggak ngefans lagi. Oh sekarang dia begini begitu, oh sekarang dia sesat, lain sebagainya. Jadi jangan seperti itu ya, jangan mut-mutan, itu namanya mut-mutan guys ya. Jadi di satu sisi kita bisa setuju ya, di sisi lain kita bisa nggak setuju, tapi ya sah-sah aja, jangan terlalu fanatik gitu. Saya tidak suka terlalu fanatik terhadap channel, nggak suka ya. Kagum sih boleh ya, tapi jangan terlalu fanatik. Jadi menurut saya pribadi, apakah NSTV mempengaruhi jumlah pertumbuhan umat Kristen yang ada di Konoha? Enggak terlalu signifikan ya. Ya. Jadi yang perlu kita lirik itu atau yang perlu kita lihat itu sebenarnya jumlah orang yang tidak percaya agama makin hari makin tambah. Jumlahnya itu lebih banyak daripada orang yang ya pindah ke Kristen. Bahkan kalau boleh jujur ya, di Eropa itu Kristen itu sudah minoritas. Rata-rata di Eropa itu sudah Kristen KTP. Ya di negara-negara Skandinavia mereka tidak peduli lagi dengan agama. Bahkan mereka gereja itu paling sekali setahun. Bahkan gereja di sana sudah dijadikan diskotik dan sebagainya. Apakah ini kepanikan daripada umat Kristiani? Saya tidak bisa menyimpulkan ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Saya tidak bisa menyimpulkan. Silakan disimpulkan sendiri ya. Tapi yang jelas ya, pada faktanya, pada nyatanya, jumlah orang yang tidak percaya dengan agama itu lebih banyak daripada orang yang pindah dari agama Kristen ke Islam gitu, atau dari Islam ke Kristen. Jumlahnya lebih banyak orang yang tidak percaya agama. Sama seperti yang terjadi di Timur Tengah, di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi itu salah satu negara pertumbuhan orang yang tidak percaya agama, pertumbuhan ateis, pertumbuhan agnostik, Iran, Timur Tengah dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena orang-orang berpikir secara rasional. Karena zaman sekarang kan ada yang namanya AI, ChatGPT dan sebagainya. Mereka bisa mendapatkan informasi secara gamblang gitu. Jadi orang-orang bisa mengakses informasi dan mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Ya. Dan ini bikin orang semakin rasional. Dan anehnya, kalau saya perhatikan ya, ini ada fenomena menarik ya kalau saya perhatikan. Justru negara-negara yang tidak peduli dengan agama seperti negara Skandinavia dan lain sebagainya itu, justru mereka menjadi negara yang paling humanisme. Berbeda dengan Indonesia saya melihatnya. Indonesia itu salah satu negara paling religius antero dunia. Tapi
ya kelompok intoleran banyak di Konoha, persekusi rumah ibadah dan lain sebagainya. Jadi ini semacam anomali. Menurut kalian mana yang lebih penting? Tidak percaya agama, tidak peduli dengan agama, tapi punya jiwa kemanusiaan. Nggak peduli mau bangun gereja, kayak mau bangun masjid, bodoh amat. Ya udah sok aja bangun. Nggak peduli dengan agama. Jadi orang-orang Eropa itu berpikir bahwa agama itu semacam kebudayaan masa lalu. Ya, sama seperti di Indonesia, seperti ya budaya-budaya kita zaman dulu gitu ya. Culture orang-orang Eropa menganggap bahwa agama itu seperti itu. Kenapa? Karena agama itu kan bukan karena objektif tapi subjektif. Ya. Subjektif itu artinya gak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Bukan berarti saya mau katakan bahwa agama itu tidak benar ya. Saya tidak menggiring yang nonton video untuk tidak percaya agama, enggak ya. Tapi keimanan seseorang itu, atau misalnya nih ada pemuka agama nih di Konoha misalnya, terus dikatakan, oh ini orangnya soleh, oh ini, oh beriman, bertakwa dan lain sebagainya. Padahal ya punya kasus di pondok pesantren misalnya, banyak kasus ya, kasus esek ya, kasus lendir. Banyak tuh ya di Konoha pemuka agama karismatik katanya, tapi ya terlibat kasus lendir. Jadi hal-hal seperti inilah yang bikin orang jadi malas beragama. Saya sendiri ya, jujur ya, saya juga sebenarnya ya kalau bukan karena keluarga dan lain sebagainya, saya sebenarnya nggak percaya agama ya. Kalau bukan karena orang tua, istri, anak dan sebagainya, saya nggak percaya agama beneran, serius. Saya berpikir bahwa agama zaman dulu, zaman sekarang ini sudah jauh berbeda. Zaman dulu, zaman sekarang ini sudah sangat-sangat jauh berbeda. Zaman dulu agama itu tujuannya apa? Tujuannya untuk spiritualis ya. Gak ada dicecokin dengan masalah politik. Gak ada dicecokin dengan masalah ya perebutan umat gitu seperti yang di Konoha. Berhentilah ya. Berhentilah saling berebut umat. Jangan, gak bagus seperti itu. Ya menurut saya itu lebih bagus gak percaya dengan agama, tapi punya jiwa yang sangat-sangat manusiawi, tidak mempersekusi orang lagi ibadah, tidak intoleran, tidak membenci kaum tertentu atau agama tertentu, daripada percaya agama tapi intoleran, mempersekusi rumah ibadah, kemudian mempersulit izin rumah ibadah dan sebagainya. Ya, jadi pada intinya, kenapa warga Konoha itu susah memberikan izin ibadah itu karena apa? Karena mereka takut kristenisasi. Itu sebenarnya yang mereka takuti. Ya. Padahal agama Kristen itu nggak pernah sekalipun ya jarang-jarang ya nggak pernah. Saya nggak pernah melihat pendeta bahas tentang Quran, nggak pernah menjelek-jelekan Quran, nggak pernah seperti itu. Ya, jadi menurut saya itu orang-orang yang beragama di Indonesia itu seperti kelainan mental ya saya melihatnya. Kenapa? Karena mereka membahas agama orang lain gitu di rumah ibadah mereka gitu, bahas Bible gitu. Jadi mereka lebih fokus pada agama orang lain daripada agamanya sendiri. Ya, jadi menurut saya itu orang Kristen itu sangat ditakuti di Indonesia. Buktinya mempersulit izin rumah ibadah. Kalau keimanan mereka itu nggak lemah, ngapain coba? Ngapain coba mempersulit rumah ibadah? Jadi justru karena keimanan mereka itu sangat lemah, itu yang saya perhatikan ya. Itu fenomena yang jarang disadari oleh warga Konoha ya. Itu fenomena yang sangat-sangat unik menurut saya. Justru karena keimanan agama mayoritas itu sangat lemah sehingga mereka takut memberikan izin rumah ibadah. Ya, SK2 menteri, kemudian harus izin lingkungan, ya tanda tangan ini dan itu sebenarnya tujuan mereka itu sebenarnya kalau dalam kurung ya, dalam kurung ngapain sih lu bangun gereja di sini? Ngapain sih bangun gereja? Kita kan di sini mayoritas Islam. Ngapain sih lu seperti duri dalam daging di sini? Ngapain lu mau kristenisasi di sini? Kita tuh nggak suka sama lu. Itu sih intinya sebenarnya. Makanya ada SK2 menteri, kemudian ya mempersulit izin rumah ibadah. Itu sebenarnya cuman alasan doang ya. Sama seperti ya cewek kalau kita ajak jalan misalnya, atau cowok kalau kita ajak jalan ya. Kalau misalnya dia ada alasan, oh saya lagi
ini kurang enak badan, oh saya lagi bawa ibu saya berobat, oh saya lagi ada tugas, oh saya ada kesibukan dan sebagainya. Sebenarnya itu cuman alasan doang. Intinya dia nggak mau. Sama seperti umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa mereka melakukan ya harus izin ini, izin itu, ya dipersulit? Kenapa? Intinya mereka itu nggak mau. Itu ya intinya. Jadi ya menurut saya pribadi ya, lebih baik saya nggak usah beragama sekalian kalau harus membenci agama orang lain. Lebih baik seperti di Eropa deh, nggak peduli dengan agama, bodoh amat. Tapi mereka lebih manusiawi, mereka lebih mencintai lingkungan, mereka lebih mencintai wanita. Di sana tidak ada begal, korupsi sangat sedikit ya. Jadi Indonesia adalah negara yang paling munafik sedunia. Kita adalah negara paling religius di dunia, tapi korupsi merajalela. Agama hanya dijadikan alat untuk kebencian terhadap agama orang lain. Ya, kalau saya jadi pemimpin di negeri ini, saya akan hukum mati koruptor, saya akan hukum mati orang yang intoleransi, orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain, saya akan hukum mati. Ya, oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Rekono, salam rasional.